Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa kita berdoa dulu ya, memohon keberkahan, kemudahan sehingga kita dapat memahami pembelajaran hari ini dengan baik. Ya, dan jangan lupa pula kita berdoa semoga pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa normal kembali belajar tatap muka di sekolah. Oke, hari ini kita akan belajar terkait dengan hidrokarbon. Oke, tapi sebelumnya coba perhatikan. Ya, ini kira-kira gambar apa ya? Ini adalah gambar arang. Kemudian di bawahnya di sini ada gambar intan. Setelah intan ternyata di sini ada gambar pensil. Ada arang, intan, dan pensil. Oke, kira-kira unsur apa atau atom apa yang terkandung di dalamnya? Di dalam arang, intan, dan pensil. Ternyata di ketiga benda itu sebagian besar terdapat atom karbon. Kemudian di sini ada pom bensin. Nah, di pom bensin itu ada jual apa? Jelas dijual bensin ya, jual bensin. Nah, kira-kira senyawa apa yang terdapat dalam bensin? Pengen tahu kan jawabannya? Nah, kita nanti dari awal sampai akhir kita akan belajar. Salah satunya adalah ini. Nah, lalu apa sih target pembelajaran kita hari ini? Hari ini apa yang harus kalian kuasai setelah belajar dengan saya? Ya, yang harus dikuasai yang pertama adalah kalian dapat menganalisis unsur karbon dan hidrogen sebagai penyusun senyawa hidrokarbon. Lalu yang kedua kalian dapat menjelaskan kekhasan atom karbon. Kemudian yang ketiga, menentukan perbedaan antara karbon primer, kemudian sekunder, tersier, dan kuarter pada senyawa hidrokarbon. Oke. Nah, ini hidrokarbon. Hidrokarbon itu apa sih sebenarnya? Ya. Hidrokarbon itu adalah unsur atau senyawa ya, bukan unsur ya, tapi senyawa. Hidrokarbon adalah senyawa yang tersusun dari unsur karbon dan unsur hidrogen, atom karbon dan atom hidrogen. Dari kedua atom ini ya, dia akan membentuk ikatan, yaitu ikatan kovalen, bisa tunggal atau rangkap, sehingga dia membentuk senyawa hidrokarbon. Nah, ya, saya ulangi lagi. Ternyata hidrokarbon itu adalah senyawa yang terdiri dari atom karbon atau unsur karbon dan hidrogen. Nah, antara C dan H akan berikatan melalui ikatan kovalen, bisa kovalen tunggal atau kovalen rangkap, sehingga membentuk senyawa hidrokarbon. Ya. Lalu identifikasi senyawa karbon, artinya identifikasi senyawa yang mengandung atom karbon. Bagaimana identifikasinya? Identifikasinya dapat dilakukan dengan reaksi pembakaran. Ya, perhatikan reaksinya di sini. Ya, di situ ada gambar percobaan pembakaran tembaga oksida yang dicampurkan dengan glukosa. Ya, oke, perhatikan. Di sini ada campuran CuO yang dicampurkan dengan glukosa. Ya, kemudian dibakar. Nah, setelah dibakar, campuran ini nanti akan menguap. Uap ini dia akan terhubung atau menuju ke air kapur. Nah, ketika menuju air kapur, dia akan berubah menjadi keruh. Nah, berubahnya air kapur menjadi keruh ini menandakan bahwa campuran CuO dan glukosa ini mengandung senyawa karbon. Mengapa bisa demikian? Ya, karena tadi yang menguap adalah karbon dioksida. Ya, jadi air kapur bereaksi dengan karbon dioksida sehingga air kapur tersebut menjadi keruh. Oke. Kemudian
Kekhasan atom karbon. Kekhasan, apa sih kekhasan? Yang namanya kekhasan berarti kan yang khas, ciri khas. Berarti yang hanya dimiliki oleh atom karbon. Itu apa aja? Ya. Yang pertama, yang hanya dimiliki oleh atom karbon pertama adalah dia memiliki elektron valensi 4 serta ukuran atom yang relatif kecil. Oke. Kalau kelas 10 kalian sudah tahu bahwa senyawa karbon, bukan senyawa ya, atom karbon dia memiliki nomor atom 6. Nah, kalau kita elektron valensikan atau kita ya, dia menjadi 1s2, 2s2 dan 2p2. Nah, ini elektron valensinya, tahu kan elektron valensi itu apa? Nah, elektron valensi itu adalah elektron yang berada di kulit luar. Ini ada kulit pertama dan ini kulit kedua. Kulit kedua itu ada orbital S dan orbital P. Nah, elektronnya yang ini nih, ini elektronnya. Nah, kita jumlahkan. Di orbital S ada 2 elektron, di orbital P ada 2 elektron. Ya, sehingga elektron valensinya itu sama dengan 4. Ya, kalau kita gambarkan menggunakan struktur labisnya, nah ini struktur labisnya. Struktur labisnya atau sering disebut dengan struktur titik elektron. Ya, dia itu atom karbon kemudian dikelilingi siapa? Oleh elektron. Ya. Kalau sebelahnya ini adalah, nah ini adalah rumus strukturnya. Oke, kita lanjut. Kekhasan atom karbon yang selanjutnya adalah, nah, atom karbon dapat membentuk rantai karbon. Rantai, bayangin kalau rantai itu kan berarti bisa panjang, bisa pendek ya kalau terdiri dari banyak karbon gitu ya. Kenapa dia bisa membentuk rantai karbon? Tadi kita sudah jelaskan sebelumnya bahwa karbon memiliki 4 elektron sehingga dia memiliki 4 tangan ya. Nah, di sini dia memiliki 4 tangan. Nah, tangan inilah yang digunakan untuk berikatan dengan siapa? Nah, berikatan dengan atom karbon C lainnya. Ini tangannya nih, 1, 2, 3, 4 tangan ya. Nah, dia akan berikatan dengan atom C lainnya. Nah, dia berikatan dengan C lainnya. Ada 2, lama-lama panjang nih. Kemudian ada 3, ada 4 dan seterusnya. Ya, inilah yang disebut dengan rantai karbon. Kalau rantai karbon, nah ada 2 macam rantai karbon. Yang pertama adalah rantai terbuka atau disebut dengan senyawa alifatis. Nah, ini rantai terbukanya. Kemudian yang selanjutnya ini rantai terbuka ya. Kalau yang ini adalah rantai tertutup atau disebut dengan rantai siklis. Nah, bedanya apa sih terbuka sama tertutup? Perhatikan di sini nih. Kalau yang namanya terbuka ya ada 2 atom karbon atau intinya ada karbon yang tidak saling terhubung. Berarti ini karbon 1, karbon 2, karbon 3 atau C1, C2, C3. C2 terhubung dengan C1 dan C3, tapi C1 dan C3 dia tidak terhubung. Artinya kalau di sini kita dapat tentukan mana ujungnya, mana pangkalnya. Kalau yang ini nomor 1 maka ini ujungnya. Berarti kalau ya pangkalnya, kalau ini adalah ujungnya. Tapi kalau tertutup siklis ya, semua atom karbon dia terhubung dengan atom karbon lainnya. Ya, sehingga membentuk siklis seperti ini. Ini tidak bisa ditentukan mana sih yang pertama, mana sih yang kedua, mana ujungnya, itu tidak bisa ditentukan. Ya, kecuali nanti kalau udah ada cabangnya bisa ditentukan. Oke. Paham ya rantai karbon? Oke, selanjutnya jenis-jenis atom karbon. Nah, jenis-jenis atom karbon itu ada 4 macam, sorry. Yang pertama atom karbon primer. Ya, atom karbon primer itu adalah atom karbon yang mengikat satu atom C lainnya. Kemudian yang kedua adalah atom karbon sekunder atau atom karbon yang mengikat 2 atom C lainnya. Dan yang ketiga adalah atom karbon tersier. Ya, ini yang ketiga nih, yaitu atom karbon yang mengikat 3 atom C lainnya. Dan yang terakhir adalah atom karbon kuarter atau kuarterner, atom karbon yang mengikat 1 atom C lainnya. Sekarang perhatikan di sini. Di sini itu ada senyawa hidrokarbon. Nah, ini karbonnya ada berapa nih? Ada 11 karbon ya yang saling terhubung. Nah, ini ada C1, C2 sampai dengan C11. Oke. Di sini atom karbon primer itu adalah atom karbon yang mengikat atom C lainnya. Kita perhatikan yang nomor 1 nih. Nomor 1 ini ya,
ternyata satu tangan ini berikatan dengan satu atom C, yaitu C nomor 2. Maka C nomor 1 ini disebut dengan atom C primer. Yang 3 kemana? Yang 3 dia sudah digunakan untuk mengikat 3 atom H-nya. Nah, oke, yang 3 sudah digunakan untuk mengikat atom H. Maka kalau kita, ada berapa nih atom karbon primer? Ternyata yang primer itu ada nomor 1, kemudian nomor 5, nomor 7, 8, 10, dan 11. Oke, kemudian yang kedua adalah atom C sekunder. C sekunder itu tadi sudah dijelaskan bahwa dia atom karbon yang mengikat 2 atom karbon lainnya, yaitu nomor 2 dan 3. Oke. Kemudian yang terakhir, ini nomor 2, 3 ya. Perhatikan yang nomor 2. Nomor 2 itu kan C nomor 2 dia mengikat atom C1 dan C3. Artinya C nomor 2 ini mengikat 2 atom C lainnya. Begitu juga yang nomor 3. Kemudian C tersier. C tersier ini ditunjukkan oleh atom karbon nomor 4 dan nomor 6. Nomor 4 itu ya dia mengikat 3 atom C lainnya, yaitu nomor 3, 5, dan 6. Nah ini C nomor 4 mengikat atom C3, 5, dan 6. Maka C4 ini dia disebut dengan atom karbon tersier. Sementara yang terakhir ini adalah atom karbon kuarter atau kuarterner, ya. Nah ini dia mengikat 4 atom C lainnya. Artinya semua tangannya dia gunakan untuk berikatan dengan atom C lainnya. Nah, yang seperti ini nih, ya. Kayak ini nih. Ini yang nomor 9 ya, ini disebut dengan atom karbon kuarter. Oke, udah paham ya? Nah, hari ini kalian akan hanya belajar itu saja. Kemudian silakan kerjakan tugas-tugas yang akan saya berikan. Kirim tugas kalian melalui Google Classroom. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.